Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat menikmati cinta kasih Tuhan di hari yang baru ini. Dalam renungan harian Toraya edisi Selasa 28 Juli 2026 melalui firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 1, kita akan bersama-sama belajar dari firman-Nya untuk menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber cinta kasih itu, kami sungguh bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh menikmati cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Dan di pagi hari ini mengawali segala kegiatan kami, aktivitas kami akan belajar dari firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini, agar firman-Mu ini menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 1. Carilah hal-hal yang di atas. Firman-Nya, karena itu jangan bicarakan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana sejauh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh sendi-sendi dan urat-urat, bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri. Peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini, carilah perkara dari atas. Daka itu apa dao? Di era perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan juga teknologi yang begitu cepat, hal ini memungkinkan kita mendapatkan sebuah informasi yang beragam secara mudah, secara cepat. Banyak juga di antaranya adalah berita palsu atau hoaks. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat dan meneruskan setiap hal yang kita dapatkan dari sosial media. Bertanyalah, apakah ini benar? Apakah itu baik dan bermanfaat bagi orang lain? Oleh karena itu dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 1 merupakan jawaban Paulus terhadap perkembangannya ajaran guru-guru palsu dalam jemaat di Kolose. Keselamatan diperoleh atas kepatuhan pada aturan-aturan dan sebuah perintah. Berbagai aturan itu dibuat tanpa didasarkan pada karya Kristus.
sehingga tidak membuat hidup semakin mengenal Kristus. Menjaga kekudusan hidup didasarkan pada makanan, minuman, dan waktu. Tidak pegang, kecap, dan sentuh sesuatu yang bisa membuat hidup cemar. Itu dijelaskan dalam ayat 21. Lalu carilah hal-hal di atas di mana Kristus ada dan berkuasa. Artinya menjadi karya Kristus sebagai pusat keselamatan. Kita berupaya menjadikan karya Kristus. Lalu yang kedua adalah buanglah segala jenis dosa dan kejahatan. Karena Kristus telah menebus hidup kita. Lalu yang ketiga adalah izinkan Kristus memerintah dalam hidup kita. Sehingga kita semakin dibentuk melalui perilaku dan sikap kita untuk semakin mengenal bahkan juga menyenangkan Allah. Lalu yang keempat adalah berupaya menampakkan kehidupan surgawi melalui perbuatan sehari-hari. Hidup kita saat ini juga diperhadapkan pada begitu banyak perintah dan aturan yang secara akal pikiran baik dan juga berhikmat, tetapi justru bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, jadikan teladan Yesus sebagai dasar dan juga ukuran dalam menjalani hidup. Hiduplah dalam kekudusan dengan mengizinkan Roh Kudus memerintah di dalam hati, bahkan juga pikiran kita. Ingat bahwa keselamatan bukan bergantung pada aturan, tetapi anugerah Allah di dalam kuasa kematian dan juga kebangkitan Kristus. Tuhan menolong dan mampukan kita semua. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur waktu sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu ya Allah. Mampukan kami semua untuk memahami firman-Mu ini. Kami dimampukan untuk mengkhususkan Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hari ini segala tugas, peran, dan tanggung jawab kami akan lakukan. Mari Tuhan karuniakan kami kesehatan, hikmat, agar semua boleh kami kerjakan dengan baik, bahkan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, bahkan juga dalam proses pemulihan. Tuhan berkati setiap apa yang mereka konsumsi, makanan, minuman, bahkan juga perawatan dari orang tua, sanak saudara, keluarga. Kiranya semuanya diberkati, terberkati, dan menjadi saluran kesembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang dalam duka cita. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber penghiburan dan kekuatan bagi keluarga. Hidup dan kehidupan kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan. Tuhan jaga kami, Tuhan peliharakan kami, agar dalam kehidupan kami terus mengagungkan kasih cinta Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.